Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Maul. Hai Bila. Gugup Bang. Iya sama. Iya sama. Boleh kenalan dulu Bang, kan kayak pure kita nih kada yang belum tahu. Oh iya ya. Bang siapa? Oke. Mungkin perkenalkan ya. Ya. Nama Bang Arif dan Maulana itu. Biasa di kampus sekarang dipanggil Maulana, panggil Arif, dan panggil Maul. Asal dari Rokan Hilir. Kemudian sekolah SD 010 Rantau Panjang Kiri. Habis itu SMP-nya SMP Negeri 1 Kubu Busalam. SMA-nya SMA Negeri 1 Kubu. Sekarang di Ilmu Komputer angkatan 2017, program studi Sistem Informasi ya. Oke, lengkap Bang. Iya. Udah kayak CV. Ada enggak Bang yang manggil Abang tuh Dian Bang? Kan Arif, Dian, Ya. Maulana. Oh. Belum ada Bang? Ada. Ada. Jadi Dian itu panggilan spesial untuk abang. Iya. Yang manggil Dian itu Siapa Bang? cuma ada satu. Iya. Siapa Bang? Itu wali kelas abang waktu pas Oh. SD kelas 1 itu. Dian. Tapi ini belakangan ini ada juga yang panggil-panggil Dian di kampus gitu. Nggak tahu apa latar belakangnya ya. Kalau Arif bisa jadi Iya. monopoli nama tuh Bang. Kenapa gitu? Ridwan Arif. Kan ada dua Bang. Oh iya ya. Ada arti nggak Bang dari nama Abang? Kan Arif ya Maulana tuh ada harapan dari orang tua Abang. Oh iya ya. Ada. Di kata orang tua abang nih ya. Iya Bang. Arif dan Maulana tuh dibuat gitu nama abang itu sebenarnya harapan orang tua abang ya gitu. Gimana Arif itu kan artinya kan bijaksana gitu. Sedangkan Dian itu artinya lampu gitu, pencahaya. Dan juga kalau Maulana itu dalam bahasa Arab pemimpin gitu, ataupun orang yang diagungkan. Ataupun kalau seandainya kalau disandarkan dengan pencipta itu bisa panggilan untuk Tuhan gitu kan. Jadi mungkin secara keseluruhan harapan orang tua tuh dari nama Arif dan Maulana tuh semoga anaknya gitu menjadi pemimpin yang bijaksana. Amin. Bisa ya memberi cahaya lah gitu Kayak lampu kan, Bang? Iya betul. Jadi seperti itu. Abang anak keberapa Bang? Abang anak ketiga, bungsu, Oh, Iya. anak bungsu. yang dimanja-manja lah. Iya. Jadi ada Bila anak keberapa? anak kedua. Kedua. Iya. Suka jadi yang kedua. Enggak lah. Iya. Mau jadi yang pertama? Iya. Abang dari SMA SMA Negeri 1 Kubu. Rokan Hilir. itu kelas sama Bella kan juga baru nih Bang. Iya. Baru di ilmu komputer. Oh. Jadi kelas 3 tuh kayak sibuk-sibuknya gencar-gencarnya nyari universitas, sibuk-sibuknya nyari tes-tes. Jadi abang ada sama kayak Bella nggak Bang? Sibuk-sibuk gitu nyari-nyari kayak. Waktu dulu. Iya. Iya. Abang dulu gimana ya? Soalnya kalau abang dulu jarang main-main keluar kota tuh jarang itu. Main abang cuma di kampung tuh, anak kampung gitu. Tapi jalan sampai kampungan kan. Iya. Jadi waktu pas diumumkan gitu bahwa ada pendaftaran BPUD dan SNMPTN itu sibuk sendiri gitu. Apa sih jurusan yang cocok gitu. Di SMA tuh ya namanya SMA ya di kampung kan gitu. Iya, Bang. Ekstrakurikulernya yang ekstrakurikuler biasa saja gitu kayak olahraga ataupun seni gitu. Jadi bingung juga mau pilih apa. Jadi kemarin tuh searching juga gitu. Kemudian arahan dari abangnya abang juga kan. Itu cobalah ambil mata kuliah itu yang bentuknya umum gitu, tidak menjurus pada satu tempat saja. Contohnya kalau perpajakan berarti prospeknya ke perpajakan kerjanya Iya, gitu. iya. Jadi coba cari yang umum gitu, Peluang contohnya di kerjanya IT. umum ya, ya. Bang. Betul. Jadi kepikiran kan bahwa suka nih di ngomong, suka berbual gitu kan, Iya. suka ngebacot gitu. Iya. Abang pengen ngambil ilmu komunikasi gitu. Sebenarnya itu Bang. Iya, sebenarnya ilmu komunikasi itu. Abang pilihan di SNMPTN ilmu komunikasi, habis itu teknik informatika, kemudian yang di BPUD-nya itu ambil sistem informasi, teknik informatika lagi gitu. Oh, sistem informasi di pilihan pertama. Iya. Yang BPUD-nya. Iya.
Jadi latar belakang abang masuk ilmu komputer Iya, Universitas Riau dari jalur PPUD. PPUD ya. Alhamdulillah lulus. Lulus. Gimana perasaan abang lulus di PPUD itu bang? Lulus PPUD senang ya itu. Iya. Tapi kemarin ada bimbang juga gitu. Soalnya ada juga ikut tes di sekolah kedinasan kan. Oh. Itu udah melewati beberapa tahap gitu. Oh. Dan PPUD perjanjiannya dengan sekolah tuh harus diambil kalau kita Iya. lulus gitu. Sedangkan yang di kedinasan ini sudah tinggal 2 tahap lagi gitu. Iya. Seandainya lulus yang 1 tahap ini, ke tahap selanjutnya peluangnya sangat besar gitu. Iya. Jadi bimbang sih. Jadi jalani dua-duanya, kira-kira mana yang duluan bisa dapat nih gitu. Ini tahu-taunya mungkin memang ditakdirkan kan untuk di Universitas Riau gitu. Iya. Jumpa Bila dan kawan-kawan semua gitu. Undri memeluk abang dengan erat. Iya. Terus berarti abang tahu jurusan ilmu komputer ini dari abangnya abang atau kayak mana bang? Atau jadi searching? Iya, iya. Istilahnya kan jurusan ini baru di Universitas Riau bang. Iya. Baru beberapa tahun, berbeda dengan kayak jurusan-jurusan lainnya seperti kedokteran, Iya. pertanian ataupun manajemen, akuntansi yang lebih kayak terkenal di Terkenal ya. masyarakat bang. Iya. Dari mana abang tahu tentang jurusan ilmu komputer? Jadi waktu pas angkatannya abang 2017 itu mungkin semua yang masuk tuh nggak tahu ya ilmu komputer gitu. Taunya cuma ke sistem informasi itu. Dan juga di pilihan waktu pas mendaftar itu yang ada sistem informasi gitu. Dan sistem informasi pun waktu pas abang masuk itu baru 4 tahun berjalan gitu. Abang kenapa pilih sistem informasi? Itu abang sangka awal-awalnya tuh sistem informasi itu sama dengan ilmu komunikasi gitu kan. Oh, karena ada Gitu. informasi-informasinya. Iya. Jadi udah masuk baru tahu bahwa sistem informasi ini prodi di bawah ilmu komputer gitu, yang lebih kepada IT gitu. Iya. Berarti abang apakah ini termasuk salah jurusan atau kayak mana bang? Bisa dibilang iya gitu. tapi enggak juga bang. enggak juga Iya, gitu. iya. Karena setelah dijalanin gitu, baru tahu bahwa sistem informasi itu enggak cuma tentang IT saja gitu. Banyak lagi ya bang, Banyak gitu. cabangnya. Terus kayak mana abang beradaptasi di jurusan ilmu komputer tuh bang? Istilahnya kan bang di Iya. SMA kan, abang juga dari SMA kan bang? Iya, SMA. Sama kayak Bella kan. Istilahnya kan baru tuh bang, jurusan ilmu komputer tuh belum ada belajar di SMA. Iya. Kalau SMK kan mungkin udah dapat ilmunya, berbeda dengan SMA. Iya. Kayak mana abang beradaptasi dengan pelajarannya, dengan teman-teman yang lain, terlebih lagi dengan dosen-dosen yang mungkin sifatnya beda dengan guru-guru yang di SMA tuh. Oh iya. Jadi awalnya sulit ya beradaptasi gitu. Apalagi ada beberapa teman tuh yang dia dari SMK gitu. Jadi waktu pas belajar tuh terasa gitu. Dia yang unggul. Iya, dia yang unggul gitu. Kita baru belajar Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi itu bisa kita jadikan peluang gitu. Peluang apa? Ya kita harus pandai-pandai berteman kan gitu. Iya. Jadi dengan kita berteman dengan dia gitu, kita bisa belajar juga sama dia gitu. Jadi ngejar ketertinggalan kita gitu. Dapat berbagi Iya, ilmu. bagi ilmu. Dan juga abang tuh masuk organisasi gitu. Yang awal-awal itu waktu pas masuk di Himalkom gitu, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer, ada buka rekrutmen untuk pengurus magang gitu. Iya. Jadi sebelum menjadi pengurus tetap di suatu organisasi itu, dia harus magang dulu gitu. Jadi abang coba ikut. Wah, rasanya enak nih gitu. Dan juga di dalam organisasi itu senior-seniornya banyak yang udah paham kan gitu. Iya. Jadi abang jadikan kesempatan lah gitu, selain untuk belajar organisasi, ya bertanya-tanya juga seputar pelajaran gitu. Sama Mata kuliah. senior. Sama senior. Berarti abang sudah niatnya organisasi itu dari sejak mahasiswa baru ya bang, atau memang sebelum SMA pas SMA abang tuh pikir oh nanti kuliah aku pokoknya harus tetap Wah. ikut organisasi Iya, gitu. ya. Atau ada kak gimana bang? Sebenarnya gini, memang abang orangnya suka organisasi gitu. Abang dari SMP, kelas 1 SMP abang udah ikut organisasi, langsung tuh jadi wakil ketua OSIS gitu di SMP tuh. Habis itu kelas 2-nya abang jadi ketua OSIS-nya gitu. Kelas 3 karena tidak dibolehin ikut organisasi sekolah karena harus fokus ke UN kan. Iya. Abang coba ikut forum anak. Oh, ya tuh. Forum anak? Bukan, itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya, kelas 3 SMP itu kayak
ada dikirim lah pelatihan workshop gitu. Kan waktu itu kan masa transisinya kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 ya. gitu. Jadi abang jadi salah satu perwakilan dari siswa Rokan Hilir ke Pekanbaru untuk pertemuan siswa-siswi se-Riau itu untuk sosialisasi masalah kurikulum 2013 ini pendidikan berkarakter kan. Di situ abang mulai lebih semangat lagi berorganisasi gitu. Karena apa? Karena baru jumpa nih gitu. Yang biasanya abang di kampung ruang lingkupnya ya cuma teman-teman diskusi itu sedikit. Kalau waktu pas di luar kemarin baru lingkupnya baru Pekanbaru itu kan, se-Riau gitu. Terasa bedanya. Terasa bedanya gitu bahwa banyak yang lebih dari kita gitu. Banyak informasi yang kita dapatkan gitu. Jadi yang setelah lulus di SMP, SMA-nya wah langsung termotivasi lagi kan. Pengen lebih nih ke organisasi gitu. Jadi abang langsung memberanikan diri daftar jadi ketua OSIS gitu. Alhamdulillah Langsung ya bang, langsung nggak wakil dulu. Nggak wakil dulu. Kalau SMP kan wakil dulu. Iya. Ini SMA langsung jadi ketua OSIS, terpilih gitu. Jadi lanjut terus dan kelas 2 SMA kalau tak salah. Itu abang ikut forum anak Rokan Hilir gitu. Forum anak Rokan Hilir itu salah satu juga perwakilan kemarin tuh ke Siak pertemuan forum anak Riau gitu. Jadi makin banyak kawan diskusi kan makin kuat rasanya ingin berorganisasi gitu. Tapi kelas 3 karena mau fokus UN lagi, abang sempat ya vakum lagi itu di organisasi. Dan pikirnya awal-awal sebelum masuk kuliah dan awal-awal di kuliah juga, abang tuh ingin bahwa memang betul-betul vakum nih organisasi gitu. Ingin fokusnya di kuliah aja gitu. Biar IP-nya tinggi. Iya, karena itu yang dikatakan sama orang tua abang kan gitu. Ya pandai-pandai lah gitu kan. Jadi gini kan bang, bagaimana cara abang untuk membalancekan antara kuliah, pelajaran sama ikut organisasi? Terlebih lagi kan abang jadi ketua pelaksana komputer science festival nih kan bang, tentu ada beban tersendiri bagi abang. Iya. Jadi abang kan karena ikut organisasi gitu, sering juga ngobrol sama aktivis-aktivis kampus gitu. Jadi kita banyak belajar gitu gimana aktivis-aktivis gitu kampus untuk memanage gitu kegiatan-kegiatan dia gitu. Apalagi kalau di Unri itu kegiatan yang dilakukan di organisasi itu banyaknya itu di sore hari dan juga pada hari Sabtu dan Minggu. Tentunya tidak mengganggu untuk kuliah kita gitu. Dan juga ya gimana sih biar seimbang gitu. Kita harus niatkan dulu gitu. Kalau kita kuliah itu harus totalitas gitu. Untuk kuliah kita 100%, untuk organisasi juga harus 100% gitu. Jangan tanggung-tanggung gitu. Rasa seandainya ada beban atau tidak gitu, tergantung kita jalaninya gitu. Dengan ikhlas atau enggak? Iya, betul gitu. Dengan ikhlas atau tidak. Iya. Dan juga seandainya kalau kita udah berani nih untuk ngambil suatu amanah gitu, seandainya daftar jadi ketua pelaksana dan diamanahkan gitu, ya kita harus siap gitu, harus sanggup nanggung konsekuensinya apapun itu kan gitu. Jadi sedikit cerita nih kan gitu. Sebenarnya abang nggak di ketupel di CSF saja gitu. Sebelum ini ada ketupel di peringatan 100 pohon hari pohon sedunia gitu ya. Dan juga pengabdian FMIPA gitu, FMIPA mengabdi itu kemah itu kan bang? Iya, yang kemah itu. Jadi gimana ya, CSF ada juga yang dipersiapkan. Dan untuk satu lain sebagai ketupel juga ada hal juga nih yang perlu dipersiapkan juga gitu. Dan udah mau mendekati hari H gitu. Dan tidak bisa juga kita serta-merta ninggalkan CSF kan. Jadi kita harus ada prioritas sih gitu. Mana yang harus didahulukan, mana yang sangat penting gitu kan. Mana yang penting, mana yang cukup penting gitu, atau mana yang mendesak gitu. Kita harus pandai prioritas gitu. Tapi bukan berarti ada nih prioritas kita di organisasi, prioritas untuk kuliah tuh tinggal, tidak gitu. Jadi dia punya gimana ya? Punya tempat tersendiri gitu. Itu kenapa bisa dibilang bahwa untuk kuliah 100%, untuk organisasi 100% juga. Jadi nggak ada boleh pilih kasih ya bang? Iya, betul. Totalitas dua-duanya. Iya. Jadi saran abang sih untuk maba-maba yang lagi magang nih kayak mana bang? Wah, ya berarti Bila juga ya? Iya, sama magang ya di Malcolm. Iya. Jadi masa-masa seperti kalian ini, waktu abang kemarin tuh, abang coba untuk ngambil kegiatan sebanyak-banyaknya gitu.
dengan mengambil kegiatan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita terlatih gitu dan paham juga gimana sih alur kegiatan di kampus itu gitu. Seandainya kita udah terbayang di situ gitu, kita bisa ngatur waktu juga gitu. Sebenarnya semua orang itu bisa on time gitu, bisa tepat waktu gitu, asalkan berhubungan dengan diri dia sendiri gitu. Kadang kita susah itu karena ada berhubungan dengan orang lain gitu. Makanya kita mencoba untuk on time, ada orang lain yang telat gitu. Padahal acara tersebut harus bersama-sama nih, tidak bisa kita sendiri gitu. Jadi lebih bagaimana sih yang untuk magang ini kan, komitmen dia gitu. Gimana memang untuk betul mengembangkan diri nih magang di Himalcom, dan juga bagaimana untuk melatih kedisiplinannya gitu, melatih manajemen organisasinya, manajemen waktunya gitu. Biar apa? Biar besok setelah jadi pengurus tetap Himalcom dan juga besok katanya semester lanjut di perkuliahan itu bisa dijalanin gitu. Karena menjadi pengurus tetap amanahnya makin besar gitu. Dan juga nanti waktu pas di perkuliahan makin tinggi semesternya, nanti ya makin sibuk ya Bang. Iya, sibuk juga gitu. Karena banyak juga project mata kuliah ini, project mata kuliah itu gitu. Jadi yang penting komitmen dari Iya. setiap pribadi masing-masing ya Bang. Ya, harus komitmen gitu. Dan juga gunakanlah tempat magang ini di Himalcom ini ya sebagai untuk diri pribadi untuk berproses gitu. Sebagai ajang untuk menjadi lebih baik ya Bang. Ya, betul. Terus Abang kan dulu ingin masuk ilmu komunikasi kan Ya, Bang. Mikirnya juga kalau sistem informasi itu ada hubungannya juga dengan ilmu Ya. komunikasi, tapi kan beda tuh Bang, sangat Ya. jauh beda kan Bang. Jadi sebenarnya pertanyaan nih Bang, karena ada pendapat atau masyarakat awam yang bilang kalau ilmu komputer tuh hanya untuk orang-orang introvert aja Bang. Iya. Karena kan mainnya di komputer aja, terus orang-orang yang pintar, yang nggak, maksudnya tuh yang nggak ekstrovert atau bersosialisasi di masyarakat kan Bang. Jadi orang-orang yang misalnya lulusan SMA yang ingin masuk ilmu komputer, tapi takut masuk ilmu komputer karena merasa dirinya tuh aku nih beda gitu Bang. Jadi aku pilih jurusan lain aja lah Bang. Jadi kayak mana tuh Bang pendapat Abang mengenai spekulasi di masyarakat awam tersebut? Wah, kalau seandainya masih ada berpikiran seperti itu berarti salah besar ya gitu. Salah besar Bang. Mungkin bisa dibilang mainnya kurang jauh gitu. Nah, sama kayak Abang posisi dulu kan waktu SMA gitu. Abang main kurang jauh gitu. Jadi kurang paham gitu. Jadi sistem informasi gitu, secara umum ya, itu bukan hanya sekedar IT saja gitu. Tapi sistem informasi itu bagaimana sih kita menciptakan sistem gitu yang berhubungan dengan bisnis juga gitu, lebih terfokus pada gitu. Jadi bisa dimisalkan bahwa sistem informasi ini irisan antara jurusan teknik informatika dan juga jurusan bisnis gitu. Tentunya kan kalau dalam berbisnis gitu, kita ada yang namanya nanti partner kerja gitu kan, teman bisnis gitu, yang menuntut kita untuk bersosialisasi juga gitu. Dan ternyata gitu, Abang lulus di sistem informasi baru tahu gitu bahwa komunikasi itu sangat penting gitu. Bahkan di semester ini ya, semester 5 itu ada mata kuliah sendiri nih untuk bagaimana efektif dalam berkomunikasi gitu, bagaimana berkomunikasi dengan baik gitu. Karena ya besok itu di dunia kerja itu kita memang tidak bisa hanya berkomunikasi dengan sistem gitu, tapi dengan orang yang mengharapkan sistemnya bagaimana gitu, mengharapkan hasil kerja kita gitu. Dan kita harus pandai juga bagaimana memodelkan sistem tersebut, bisa menjelaskan pada orang gitu. Jadi ya di dalam perkuliahan ini jurusan sistem informasi itu dituntut gitu, bagaimana bisa aktif bersosialisasi gitu, berkomunikasi, dan juga bagaimana kita paham tentang sistem yang akan kita buat gitu. Jadi salah besar kalau orang pikir kalau orang sistem informasi itu introvert gitu. Tapi ya tergantung pribadinya orang lagi kan, gimana-gimananya. Tapi kalau Abang pribadi enggak sih gitu, jauh dari itu gitu. Jadi salah besar ya tuh Bang. Iya, betul. Jadi harap masyarakat awam tuh tahu kalau ilmu
komputer tuh tak hanya IT aja Iya. Bang. Jadi ada juga Ah. public speakingnya, Iya. ya komunikasinya. Ah. Jadi kayak multi talenta dibutuhkan juga di sini ya Bang. Iya, betul. Berat nih. Kenapa tuh? Karena butuh skill-skill yang kuat nih Bang. Iya. Masuk ilmu komputer. Terus gimana tentang pendapat Abang tentang teknologi informasi sekarang nih Bang? Terlebih lagi sekarang kan lagi kayak gencar-gencarnya revolusi industri Wah. 4.0 nih kan Iya. Bang. Apakah itu cocok pas diterapkan pada saat ini atau menurut Abang belum sebagai Abang mahasiswa nih, Bang? Iya. Berat ya pertanyaannya. Revolusi 4.0. Industri 4.0. Iya, iya. Jadi kalau menurut Abang itu cocok yang enggak cocoknya pasti cocok gitu. Iya. Mau enggak maunya harus dimaukan gitu. Karena apa? Karena sejalan dengan perkembangannya teknologi gitu. Orang membutuhkan itu gitu. Contohnya seperti ini. Gitu. Zaman dulu orang tuh bisa saja berpergian kemana-mana dengan berjalan kaki atau bersepeda gitu. Sekarang orang tuh ingin yang lebih cepat gitu. Dulu waktu pas zaman sebelumnya itu ditemukan kayak kereta bertenaga uap gitu kan. Iya, iya. Nah, zaman itu dianggap itulah kendaraan paling cepat gitu kan. Pada saat ini ya orang tuh berlomba-lomba gimana sih menciptakan kendaraan bertenaga listrik gitu agar lebih cepat gitu kan. Itu dalam kendaraan gitu. Sedangkan kalau dalam informasi gitu, ya, kebetulan kan jurusan kita juga sistem informasi ilmu komputer gitu. Itu hal yang sangat penting gitu. Hal yang sangat penting bagaimana? Karena pada saat ini segala sesuatunya itu membutuhkan proses pertukaran data yang cepat gitu. Iya. Contohnya saja kita belanja online kan. Iya, Wah, iya. sekarang orang Shopee apa segala ada. macam kan. Nah, jadi 12. ya 12. Jadi cocok, kalau ditanya cocok atau enggak cocoknya ya cocok gitu karena itulah Iya. perkembangan zaman gitu. Kalau seandainya ditanya haruskah kita ngikut atau enggak ngikut, ya kita harus ngikut gitu. Karena itulah sekarang tuntutan zaman gitu. Jadi ada beberapa tren ya di revolusi industri 4.0 ini gitu. Salah satunya masalah AI gitu. Artificial Oh, iya, Intelligence iya. kan. Kalau AI itu sendiri dipelajari di kita di sistem informasi gitu. Jadi rasanya jurusan kita nih ya cocok lah gitu untuk perkembangan zaman sekarang ini gitu. Jadi lebih diharapkan tamatan jurusan ilmu komputer nih kayak Kayak apa? bisa gugup bisa ke segala aspek ya Bang. Iya. Di kendaraan bisa, transportasi bisa, Iya. di e-commerce juga bisa. Iya. Oke Bang. Terus gimana pendapat Abang tentang teknologi sekarang di Indonesia nih Bang? Apakah menurut Abang sudah maju ataupun lebih baik daripada sebelumnya atau gimana Bang? Kalau untuk lebih baik dari sebelumnya itu sudah pasti gitu. Tapi akan tetapi kalau dibilang maju, ya bisa dibilang maju, bisa dibilang enggak itu. Karena apa? Karena kalau dibandingkan negara berkembang lainnya gitu, kita sudah maju gitu. Tapi kalau dibandingkan negara maju ya tentu kita belum ada apa-apanya Iya, gitu. iya, Bang. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Jepang, wah jauh kita tertinggal Iya. ya gitu. Bahkan orang tuh ingin memasuki revolusi industri 5.0 lagi kan Iya, gitu. kita Kita baru baru 4. 4.0. Ya. Orang tuh udah mau ke 5G lagi pengembangannya, kita baru di 4G gitu. LTE. Ya, jadi tapi ya seperti itulah gitu. Bilang maju dari negara lain yang berkembang juga Iya, gitu. iya. Tapi kalau dibandingkan negara maju gitu ya kita jauh juga tertinggalnya. Jadi tergantung siapa yang kita bandingkan. kan, Iya. Bang? Terus kayak mana menurut Abang tentang kita kan belajar terlebih lagi Abang kan prodi sistem informasi Iya. sama kayak Bella kan Bang. Di situ juga ada di ilmu komputer juga ada Iya. belajar prodi manajemen informatika. Iya. Itu kayak mana supaya kita tuh bisa memberikan informasi yang teraktual, yang enggak hoax yang memang terbukti. Iya. Cara mengelolanya menurut Abang kayak mana Bang? Dari manajemen sistem informasi itu sendiri Bang. Iya. Maksudnya itu utuh gitu Bang. Kalau
kita sebagai programmer ataupun yang mengatasinya tuh, yang Ya. mengelolanya tuh kayak mana bang? Oh. Gimana ya? Ini kita ada namanya itu belajar interaksi manusia dengan komputer gitu. Jadi tapi tidak semua ya, Iya, gitu. iya. Kebanyakan gitu orang-orang awam gitu atau masyarakat di Indonesia itu dia hanya membaca judul gitu. Iya sama kayak gitu. Ya kayak gitu kan. Iya. Jadi hendaknya kita karena kita ini jurusan yang berkaitan dengan kita gitu kan, bagaimana kita mengemas suatu berita gitu ataupun suatu informasi itu harus judulnya itu bagaimana orang tertarik untuk membacanya gitu. Karena dengan orang sudah tertarik nih untuk membaca gitu, jadi isi dari berita itu atau isi dari informasi yang kita sampaikan itu sebenarnya kita bikin di caption gitu kan. Jadi orang tertarik untuk baca caption itu. Karena kalau semuanya untuk kita tampilkan di desainnya gitu, itu kurang menarik gitu. Ataupun seperti ini, orang Indonesia itu lebih suka menonton daripada membaca gitu. Bisa informasi itu kita buat dalam bentuk video gitu, mungkin itu lebih efektif. Ataupun ke hal-hal menarik lainnya gitu. Contohnya di awal beritanya kita bikin kayak karikatur gitu kan, kayak desain-desain menarik yang menarik orang lah bisa membaca apa sih sebenarnya informasi dari berita yang kita sampaikan gitu. Mungkin kayak gitu sih. Terakhir nih bang, Ya. apa sih harapan abang terhadap teknologi yang saat ini kan dari sekian yang kita bahas tadi nih bang, tentu harus ada penerapannya bang. Jadi kayak harapan abang di jurusan ilmu komputer, terlebih lagi ilmu komputer Universitas Riau, apa sih harapan abang? Wah, harapannya sangat banyak ya gitu. Kita Universitas Riau bisa dibilang itu, bisa dikatakan bahwa kita universitas terbaik di Provinsi Riau gitu kan. Akan tetapi untuk teknologi informasi sendiri kita sangat ketertinggalan gitu. Contoh kecilnya saja di sistem informasi akademiknya gitu. Sangat banyak kekurangan yang kita rasakan gitu kan. Kadang kita login servernya ngedown gitu, saat pengisian KRS banyak yang telat gitu kan. Jadi harapannya ya tentunya harapannya bagaimana teknologi informasi di UNRI itu bisa lebih baik gitu, bisa lebih berkembang gitu. Apalagi sekarang UNRI itu menggaung-gaungkan ingin bagaimana sih tata kelola gitu, bagaimana sih governance menggunakan IT gitu kan. Jadi harapannya seperti itu, ini bisa terwujud dan kita sebagai ilmu komputer gitu, terkhusus di organisasinya Himaukom, bagaimana kita sebagai bisa menjadi poros teknologi informasi di Universitas Riau gitu. Jadi kita gimana ya, penggerak gitu. Kita bahwa bagaimana memancing orang-orang yang memiliki kepentingan, orang-orang yang berkuasa di Universitas Riau ini bisa paham apa sih pentingnya teknologi informasi gitu untuk Universitas Riau gitu. Jadi diharapkan kita tuh jadi poros penggerak, pencetus kan peng lainnya ya bang. Mengenai teknologi informasi di Universitas Riau. Ada harapan lain bang? Ada. Jadi seandainya nih kita sudah menjadi poros teknologi informasi di Universitas Riau itu, harapannya lagi UNRI bisa menjadi poros teknologi informasi di Provinsi Riau gitu. Gitu selanjutnya, katanya nanti udah Riau berhasil, bagaimana Riau ini menjadi porosnya teknologi informasi di Indonesia gitu. Bagus. Diharapkan yang nonton nih segera bergerak hatinya untuk menggerakkan teman-teman lainnya agar menjadi poros teknologi informasi di Riau ini. Harapannya seperti itu. Baiklah, terima kasih Bang Maul atas waktunya. Sudah meluangkan waktunya yang sangat banyak kesibukannya nih organisasi. Terima kasih Bang. Sama-sama kita. Terus itu apa lagi nih? Habis itu kita tutup. Oke Bang. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.